Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan part terakhir dari anime Nanbaka. Sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke inti videonya. Dan inilah dia Sotoy Nichan. Nico seperti berubah dan seperti kerasukan sesuatu. Halo. Di tempat lain, Jugo dan yang lain sudah menyadari kalau Nico tidak ada bersama mereka. Ditambah Nico tidak membawa kotak obatnya. Yuno mengatakan kalau Nico tidak meminum obatnya, dia akan lepas kendali. Kembali ke Nico yang mulai menggila dan mencari obat. Nico diserang oleh si buta, namun serangan si buta tidak mempan bagi Nico. Si penjaga juga ikut menyerang Nico, namun serangan si penjaga juga dikembalikan oleh Nico. Saat si buta terbangun, Nico menyerang dengan cara menggigit si buta. Dan di sisi lain, Upa dan Liang berhasil membakar jimat yang ada pada si penjaga. Kembali ke Nico yang masih menggila. Tak lama kemudian Ki muncul di sana dengan mengatakan kondisi Nico saat ini dan Ki akan menghadapi Nico yang menggila. Ki melawan dengan menyuntikkan obat penenang pada Nico. Karena Nico telah tumbang, si buta berencana ingin langsung menyerang Upa dan Liang. Namun Ki menyuntikkan sesuatu yang dapat menghentikan syaraf si buta atau Hachiman. Hachiman ini namanya ya teman-teman ya. Kemudian Ki ditampol dengan kerasnya oleh Hachiman. Saat Ki ingin diinjak, Upa dan Liang datang menolong. Di sana Upa dan Liang sempat memarahi Ki, namun pada akhirnya mereka pun berbaikan. Tak lama kemudian Nico terbangun, begitu juga dengan Hachiman. Lalu terjadilah pertarungan di sana. Nani? 毒にも薬にも種類があるように。何か傷として体内に入れなくたってもっと手軽にできるんだぜ。俺が自分の首をちょっとした調合で脳も神経も筋肉だって自由にできるんだぜ。それは直接手を下さないってよ。Pada akhirnya Hachiman pun tumbang, namun Ki hanya membuatnya tertidur. Kemudian Nico dan yang lain berangkat untuk menyusul Jugo dan yang lain. Di tempat lain, Yuno memberontak untuk menjemput Nico, namun dia dihadang oleh teman-temannya. Lalu tiba-tiba mereka kedatangan ombak yang membuat mereka terhempas. Ketika ombak tersebut membasahi dinding yang ada di sana, Trios merasakan kalau ada ruangan di dekat mereka. Saat dicari, Trios pun menemukannya. Itu adalah ruangan tempat boneka penjaga dikelola. Lalu Trios mencoba mengotak-atik isi di dalam boneka penjaga itu untuk mencari kelemahan mereka. Yuno, Honai, dan Jugo keluar dari ruangan itu untuk memeriksa keadaan di luar. Saat beberapa langkah, mereka bertemu dengan Goju. Di sana Gojo juga ditemani dua penjaga yang sudah dipasangkan jimat. Kemudian dua penjaga itu menyerang. Lalu Yuno dan yang lain melarikan diri. Di sana Gojo bertemu dengan Mitsuba. Di sana Mitsuba menghasut Gojo untuk melepaskannya dengan iming-iming alat kosmetik. Lalu Shin berpindah ke Yuno dan yang lain yang masih dikejar. Kemudian Trios datang dengan menembak dua penjaga menggunakan RPG. Trios mendapatkan benda itu dari ruang boneka penjaga tadi dan beberapa senjata lainnya. Lalu Trios membakar ke arah dua penjaga. Lalu mereka melanjutkan pelarian. Di sana Jugo ditangkap oleh Gojo. Gojo menangkap Jugo karena dia tahu kalau Jugo dapat membuka semua jenis kunci penjara. Kalau
Kalau Jugo tidak ada, Yuno dan yang lain pasti tidak bisa membuka pintu gerbang atau pintu penjara. Melihat itu, Honai sangat marah. Tiba-tiba dari belakang, Trios memukul kepala Gojo yang membuat Jugo terlepas. Kemudian Honai menyuruh mereka pergi duluan karena Honai akan melawan Gojo. Namun belum sempat pergi, mereka mendapatkan serangan. Lalu Yuno menggeret Jugo untuk kabur. Namun dua penjaga dan Gojo juga ada di depan mereka dan menyerang Jugo. Kekuatan Gojo ialah dapat bersatu dengan air. Saat Jugo ingin diserang lagi, Yuno mencoba untuk menolong. Namun Yuno dicegat oleh salah satu penjaga dan Gojo. Karena merasa Yuno mengganggu, Gojo ingin membunuh Yuno. Lalu Honai mematahkan mata pisau Gojo. Lalu Honai menarik Yuno dan Jugo menjauh. Yuno pun kebingungan kenapa mereka merasa seperti ditarik oleh tali. Ternyata Honai memasang sebuah jarum dan kawat di sebuah peluru, lalu melemparkan ke dinding atau ke sekitarnya. Saat ini Honai berhasil memasang benangnya kepada Gojo. Kemudian Trios meledakkan genangan air yang terdapat Gojo. Gojo pun kaget. Saat Gojo ingin ditangkap, dia dapat meloloskan diri. Lalu dua penjaga bangun dan langsung menyerang. Terjadi pertarungan taktik di sana. Di sana walaupun Gojo sudah tertangkap dan terkena ledakan, namun dia tetap bisa meloloskan diri. Lalu Gojo menyerang balik. Tetapi mereka masih selamat karena Honai. Lalu Gojo kembali menyerang. Lalu Trios menyuruh Jugo dan Yuno untuk pergi terlebih dahulu. Kemudian Gojo kembali menyerang dengan kekuatan besarnya. Namun siapa sangka Jugo menangkis serangan Gojo. Gojo yang melihat wujud Jugo, dia menyadari kalau Jugo yang dimaksud oleh Enki. Di sana Gojo berencana membunuh Jugo. Namun setiap serangan Gojo dapat dipatahkan oleh Jugo. Di sana Gojo belum tumbang. Lalu Gojo menyerang lagi dengan jurus terkuatnya. Di sana Gojo merasa kalau serangannya tadi sudah melukai mereka. Namun salah, Jugo masih dapat berdiri dan menyerap kekuatan Gojo. Lalu menyerang Gojo dengan kekuatan campuran antara kekuatan Gojo dan kekuatan Jugo. Pada akhirnya serangan itu dapat menumbangkan Gojo. Di sana Jugo ikut tumbang karena kelelahan. Di tempat lain, Enki yang bersama Inori merasakan kehadiran seorang monster. Enki berencana akan turun tangan untuk membunuh monster tersebut.
Berpindah ke Jugo dan yang lain. Di sana dua penjaga telah sadar dan berencana menangkap Jugo dan teman-temannya karena dua penjaga mengira kalau mereka ingin kabur dari penjara Nanba, dan dua penjaga ini tidak mengingat atau mengetahui apa yang telah terjadi saat ini. Lalu Honai menangkap dua penjaga dan menyuruh Jugo dan Yuno untuk membuka gerbangnya. Namun di sana Yuno mendapatkan serangan yang membuat Yuno terikat oleh sebuah rantai. Ternyata serangan itu dari Gojo yang belum kalah. Kemudian Yuno menyuruh Jugo untuk pergi terlebih dahulu. Lalu Jugo pun pergi. Lalu Honai dan Trios menolong Yuno. Kemudian Trios memblok jalan agar mereka tidak ditangkap. Di sisi lain, Jugo dihadang oleh beberapa boneka penjaga. Lalu Jugo pun bertarung di sana. Karena jumlah yang terlalu banyak, Jugo sempat babak belur. Kemudian Jugo melanjutkan pelariannya untuk mencari Hajime. Kembali ke Yuno yang dikejar oleh dua penjaga dan Gojo. Di sana Honai memblok lagi jalan dua penjaga. Lalu Trios menyebur ke air untuk merebut kunci yang ada pada Gojo. Lalu Shen berpindah ke Enki dan Inori. Di sana Enki dan Inori melihat kalau Jugo dan teman-temannya sudah kabur dari penjara yang menyekap mereka semua. Kembali ke Trios yang menunjukkan pesona ketampanannya kepada Gojo yang membuat Gojo terpesona, dan tanpa sadarnya Trios berhasil mengambil kuncinya lalu ditarik oleh Honai. Kemudian Honai melemparkan kunci itu kepada Mitsuba yang dipenjara di dekat situ, dan kemudian Mitsuba menempeleng dua penjaga yang menyerang Yuno dan Honai. Lalu Mitsuba mendatangi Gojo dan bertarung. Mitsuba menyadarkan Gojo atas apa yang dia lakukan, dan pada akhirnya Gojo pun tunduk, berpindah ke Jugo yang berhasil bertemu dengan Hajime, kembali ke Yuno yang bertemu dengan rombongan Liang. Saat berjalan mereka dihadang oleh ribuan boneka penjaga. Kembali ke Jugo yang menceritakan apa yang telah terjadi di luar sana. Lalu Jugo melepaskan Hajime dan Goku. Di sana Jugo, Hajime dan Goku juga dihadang oleh ribuan boneka penjaga. Itu adalah ending dari anime Nanbaka. Anime ini sudah saya rangkum dari season 1 dan season 2. Untuk season 3 belum ada teman-teman. Oke, sekian dari saya Soteni-chan, pamit undur diri and bye bye. Jangan lupa subscribe.